itu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada hentinya melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita diperkenankan hadir, ya, sehingga kita diperkenankan hadir pada acara rapat koordinasi uji konsekuensi informasi publik pemerintah Kabupaten Malang tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita sekalian mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pemerintah Kabupaten Malang yang berbaik dan menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan ikut mensukseskan kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan melalui momentum ini dapat menjadi wadah koordinasi yang strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, informasi merupakan kebutuhan dasar setiap orang sebagai pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menunjukkan tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik atau Undang-Undang KIP merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Malang. Undang-Undang KIP telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang dalam memperoleh informasi publik, di mana setiap badan publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan bermanfaat. Sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota wajib menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID melalui surat keputusan kepala daerah, yang mana salah satu tugas PPID tersebut adalah menyediakan informasi publik bagi pemohon informasi. Dengan adanya PPID diharapkan implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan keamanan publik terhadap informasi yang berkualitas secara nyata dapat terpenuhi. Selanjutnya dalam pelaksanaannya ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh PPID, di antaranya mengklasifikasi dan mengelompokkan informasi, menyimpan, mengolah dan menyajikan informasi, baik itu informasi yang bersifat wajib disediakan dan dibuka secara berkala, informasi yang dibutuhkan secara serta-merta, maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat. Meskipun pada dasarnya semua informasi tentang penyelenggaraan pemerintah adalah bersifat terbuka dan masyarakat dapat mengetahui seluas-luasnya informasi yang berkenaan dengan jalannya pemerintahan. Namun, ada beberapa informasi dapat dikecualikan, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Maka dari itu, informasi yang dikecualikan tersebut wajib dilakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tersebut. Ulangi, informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Pengujian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui jauh mana konsekuensi yang ditimbulkan apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan secara seksama bahwa untuk informasi publik dapat melindungi kepentingan lebih besar daripada membukanya dan sebaliknya. Di dua hal sekalian, beberapa hal tadi yang disampaikan bahwa dengan keterbukaan informasi publik ini memang tetap ada rambu-rambu yang harus kita lakukan, karena rambu-rambu tersebut untuk mengatur seperti kita dalam jalanan lalu lintas. Apabila kita tidak ada rambu-rambu, itu bisa kebablasan. Jadi rambu-rambu itu sangat diperlukan dan juga sebagai dasar kita untuk melaksanakan informasi publik tersebut. Termasuk yang dikecualikan itu memang kita harus mengikutinya karena ada kepentingan yang besar yang mungkin harus kita lakukan, karena apabila terbuka akan mengakibatkan hal-hal yang kita inginkan, yang kita inginkan. Ya, kalau bahasa Jawanya ya terbuka boleh terbuka, tapi ya jangan sampai terbuka semua kan. Terbuka semua bisa masuk angin, jadi dia masih boleh. Kalau udah masuk angin, nah ini dia kalau nyetrokan aja selesai kan, belum membuat-buatnya dan lain-lain gitu. Dia kalau sekarang aja masuk angin bisa masuk angin dulu bisa langsung meninggal kan gitu. Ya ini caranya seperti itu. Jadi memang keterbukaan pada saat ini memang sudah sepertinya sulit dan kita kendalikan ya, dengan media, apalagi dengan media sosial, media online. Kita tidak bisa bedakan mana yang berita yang benar, mana yang kuat ya. Itu sepertinya sudah tipis-tipis kalau yang ada beritanya sebenarnya salah, tapi hanya tipis saja itu tidak bisa jadi ya berita yang sudah tidak akurat. Di samping itu, berdasarkan peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi publik, bahwa setiap PPID wajib melakukan pengklasifikasian informasi publik dan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang akan dikembalikan. Oleh karena itu, dalam menjalankan amanat sesuai aturan tersebut, saya berharap melalui rapat koordinasi ini mudah-mudahan mampu menciptakan kesepahaman tentang kebijakan yang menjadi landasan dalam meningkatkan kemampuan mekanisme dan implementasi uji konsekuensi informasi publik. Juga dapat menjadi forum untuk mencari dan menemukan solusi bersama terkait permasalahan apa saja yang dihadapi masing-masing perangkat daerah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi PPID, sehingga dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik yang pada gilirannya dapat membentuk arus informasi dan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam hal pengawasan kepada pemerintah demi Kabupaten Malang yang lebih maju. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat koordinasi uji konsekuensi informasi publik pemerintah Kabupaten Malang tahun 2021 secara resmi saya nyatakan buka dan dimulai kegiatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan ini agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Tuko Abdul Latif, MSI, konsultan PPID Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan praktisi keterbukaan informasi publik. Selama 2 hari
di Kabupaten Malang bersama BPID Kabupaten Malang sedang melaksanakan rapat koordinasi fokus pada uji konsekuensi selama 2 hari 15 dan 16 September 2021. Hari pertama kami mengenalkan bahwa ada perubahan besar di mana pada Perki 1 2010 dan Perki 1 2017 sudah dihapus digantikan dengan Perki 1 2021 yang di dalamnya sudah menggabungkan beberapa hal yang terbuka, misalnya barang dan jasa, BUMN dan BUMD, dan tidak kalah penting karena fokus uji konsekuensi juga di dalamnya uji kepentingan publik sebagaimana pasal 2 ayat 4 Undang-Undang KIP. Maka selama 2 hari, hari pertama kita berikan teori dengan merefleksi ulang, mengingat kembali bahwa di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang 14 2008 ada hal yang pokok di sana bahwa inti dari undang-undang itu adalah informasi harus terbuka. Siapa yang mengelola? Sebagaimana pesan dan amanat pasal 13B adalah dengan dibentuknya BPID. Kemudian di sanalah BPID ada pelayanan untuk mempublikasikan, pelayanan untuk menerima permohonan, untuk memberikan akses informasi. Dalam proses permohonan ini kita sampaikan kepada seluruh peserta. Kemudian kita ingatkan kembali ketika pemohon secara langsung atau melalui komunikasi yang lain, maka itu dibolehkan, dan ketika tidak puas ada faktor keberatan. Kita kenalkan struktur bahwa di BPID ada BPID, atasan BPID, karena pemerintah daerah kita ikut Permendagri 3 2017 bahwa atasan BPID adalah Pak Sekda selaku atasan BPID. Kita kenalkan itu, kemudian kita kenalkan bahwa ada sengketa informasi dari peradilan komisi informasi untuk Badan Publik Negara atau pemerintah, ada gugatan kepada PT UN dan ada kasasi ke Mahkamah Agung. Empat-empatnya ini akan kuat, akan dilaksanakan dengan maksimal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik apabila mempunyai daftar informasi dan dokumentasi terkait pasal 9, pasal 10, pasal 11, keputusan peradilan DKI, PT UN dan MA, juga berdasarkan permohonan, dan fokus sebagaimana draft dari daftar informasi yang dikecualikan. Daftar draft ini menjadi bagian terpenting sebelum melakukan uji konsekuensi sebagaimana perintah pasal 19 sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang KIP yang sudah tercantum beberapa hal, dan juga tidak ada kemungkinan uji konsekuensi atas kepentingan publik sebagaimana amanat pasal 2 ayat 4. Juga memberikan pertimbangan tertulis sebagaimana amanat pada pasal 7 Undang-Undang KIP. Hari pertama secara teoritis sudah kita sampaikan dengan model tanya jawab, dengan model diskusi, dan beberapa hal yang terkait kemungkinan hal-hal sebagai draft dan sebagainya kita berikan contoh. Hari kedua tanggal 16 September kita akan melakukan semacam bimbingan teknis dari 50 OPD, kita bagi menjadi 5 grup. Grup ini seperti contoh pada rapat tim pertimbangan, masing-masing akan mendaftar di masing-masing OPD apa saja informasi yang di draft dicalonkan untuk diuji konsekuensi, dan kalau memang benar baru melakukan langkah-langkah untuk proses sebelum surat penetapan klasifikasi. Maka dilakukan beberapa hal, bahwa dasar hukumnya bagaimana, terbuka menurut publik bagaimana, tertutup untuk kepentingan publik bagaimana, retensi waktunya, dan lain-lain. Insya Allah pada hari kedua akan kita tuntaskan dengan harapan setelah 2 hari dalam masa pandemi yang diatur begitu protokol kesehatan, begitu sangat mematuhi
proses level 2 di Kabupaten Malang ini, insya Allah setelah nanti rapat koordinasi dengan ditambahi BIMTEK uji konsekuensi, maka diharapkan seluruh peserta akan mempunyai keilmuan di bidang keterbukaan informasi publik, dan di PPID-nya masing-masing akan memberikan pelayanan secara maksimal sebagaimana amanat undang-undang, amanat PP, amanat Permendagri, amanat Perki, bahwa PPID harus memberikan pelayanan yang maksimal, mulai penyimpanan data, mulai publikasi, mulai melayani permohonan, mulai bagaimana membantu dalam proses keberatan kepada atasan PPID, dan membantu tim fasilitasi kalau terjadi sengketa informasi. Saya kira demikian, dan tidak kalah penting bahwa kita pesankan, karena yang hadir bukan pimpinan OPD, bahwa mereka melaporkan pada pimpinan OPD untuk segera koordinasi dengan PPID utama, membawa draft daftar informasi publik dan draft daftar informasi yang dikecualikan. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini bisa menambah keilmuan teman-teman PPID OPD menjadi lebih punya wawasan bahwa dengan terbuka maka sesuatu yang menjadi program pemerintah akan mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat. Inilah harapan bersama, insya Allah akan membawa manfaat bagi seluruh bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Samsuladi, Kepala Bidang Statistik dan Informasi Dinas Kominfo Kabupaten Malang. 2 hari ini, tanggal 15 dan 16 September, Dinas Kominfo mengadakan pertemuan uji konsekuensi di Hotel Radu, Kecamatan Galuh, Kabupaten Malang. Pertemuan uji konsekuensi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan daripada teman-teman perangkat daerah dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik, khususnya informasi-informasi yang memang itu dikecualikan, sehingga mereka bisa paham dan tampil dalam rangka menyusun informasi yang dikecualikan melalui uji konsekuensi
publik di Kabupaten Malang. Harapan kami keterbukaan informasi publik bisa terwujud di Kabupaten Malang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti dengan Bapak dulu. Dalam satu dulu. Terima kasih Bapak Pak Joko. Pak Joni silakan memberikan kepada juara kedua dan ketiga Pak Joko lagi, dan kepada para pemenang silakan